Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita masih diberi kehidupan, kekuatan, kesehatan, dan kembali kita akan melanjutkan kontekstual Bible reading sampai di kitab 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya persilakan. 1 Timotius 2. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Ya, baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan belajar dari surat 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-15. Ada dua bagian besar yang dijelaskan dalam pasal 2 ini. Yang pertama dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Ini berupa nasihat yang disampaikan Paulus kepada Timotius. Dikatakan nasihatnya ayat 1 pertama-tama. Jadi ini nasihat pertama-tama yang disampaikan Paulus kepada Timotius. Nasihatnya adalah naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur. Jadi ini disampaikan Paulus kepada Timotius supaya Timotius itu menaikkan permohonan, ya, pokok doa. Dan ternyata pokok doanya adalah doa syafaat serta ucapan syukur untuk siapa saja, untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar. Jadi pentingnya doa syafaat, ucapan syukur, permohonan untuk semua orang, raja-raja, dan untuk semua pembesar. Dan alasannya adalah dikatakan agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi alasan yang pertama adalah berdoa syafaat, menaikkan permohonan disertai dengan ucapan syukur itu adalah supaya kita dapat hidup tenang dan ketentraman dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ternyata ada keterkaitan antara situasi dan kondisi hidup orang percaya dengan doa syafaat. Jadi kalau umat Tuhan menaikkan doa syafaat untuk semua orang, untuk para pembesar khususnya, bahkan orang-orang yang punya kuasa, punya otoritas atas suatu bangsa, khususnya para raja dan para pembesar, maka Tuhan berkarya sehingga Dia mengaruniakan ketenangan, ketentraman, segala kesalehan dan kehormatan. Dan alasan yang kedua dikatakan di ayat yang ketiga, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Jadi doa syafaat itu perlu untuk dinaikkan. Kenapa? Alasannya adalah karena itu baik dan itu berkenan kepada Allah. Berdoa syafaat adalah sesuatu yang baik dan berkenan di hadapan Allah. Allah yang seperti apa? Allah yang dikatakan yang menjadi juru selamat kita. Karena Allah itu juru selamat kita, maka Allah juga yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Yang berdoa syafaat itu sangat penting karena Allah rindu supaya setiap orang mengalami karya keselamatan di dalam Yesus, dan bukan hanya itu, supaya mereka juga memperoleh pengetahuan dan memperoleh kebenaran.
Dan dalam ayat-ayat selanjutnya memang Paulus menegaskan tentang bagaimana karya Allah yang sudah menjadi pengantara antara manusia dengan Allah dalam diri Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itu sudah menyerahkan dirinya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan untuk tugas pemberitaan Injil itulah Paulus telah ditetapkan sebagai pemberita dan sebagai rasul. Dan Paulus menegaskan bahwa hal ini tidak berdusta. Paulus sudah ditetapkan sebagai pemberita dan sebagai rasul, bahkan sebagai pengajar, khususnya untuk orang-orang bukan Yahudi, supaya mereka semua mengenal kebenaran dan mereka bisa hidup dalam iman di dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu, kita melihat bagian yang pertama, Paulus memberikan nasihat kepada Timotius agar Timotius berdoa syafaat, menaikkan permohonan, tapi juga disertai dengan ucapan syukur, khususnya untuk semua orang dan semua orang yang memiliki kuasa, termasuk raja-raja, pembesar-pembesar, agar ketentraman, kesalehan, ketenangan itu bisa Tuhan karuniakan dalam sebuah kehidupan suatu bangsa. Dan doa syafaat adalah sesuatu yang berkenan di hadapan Allah, itu sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan rindu menyelamatkan semua orang, dan karya keselamatan itu bisa dialami oleh setiap orang, dan peran orang Kristen adalah mendoakan agar karya keselamatan itu bisa benar-benar dialami oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus. Bagian yang kedua dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-15. Paulus memberikan nasihat terkait dengan sikap dalam ibadah. Di ayat yang ke-8, khususnya nasihat itu ditujukan kepada orang laki-laki. Dikatakan di ayat yang ke-8, oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah, dan tanpa perselisihan. Dalam ibadah, Tuhan berikan nasihat kepada kaum laki-laki supaya mereka berdoa, dan doanya itu dengan satu penjelasan, berdoa dengan menadahkan tangan. Kalau dalam bahasa Inggris menggunakan kata lift up, yang mengangkat tangan. Dan dikatakan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah, dan tanpa perselisihan. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya bahwa di dalam berdoa, Paulus sangat menekankan tentang sikap hati. Ya, berdoa itu secara ekspresi gitu ya, bisa ditampilkan dengan cara yang menaikkan tangan, mengangkat tangan, menadahkan tangan gitu. Tapi tangan yang bagaimana gitu ya, yang diangkat kepada Allah ketika berdoa. Dikatakan yang suci, tanpa marah, dan tanpa perselisihan. Ini terkait dengan sikap-sikap hati seorang pendoa syafaat ketika berdoa kepada Allah. Berdoa bukan masalah posisi, berdoa juga bukan masalah apa ya maksudnya ya, penampilan-penampilan lahiriah, tapi Tuhan sangat menekankan tentang sikap hati dalam berdoa. Kalau kita ingat di dalam kitab Mazmur ya, pasal yang ke-24, di situ firman Tuhan mengatakan juga kepada kita diingatkan, ketika kita berdoa dalam hadirat Tuhan, menaikkan doa-doa kita, maka Tuhan mengingatkan, ya orang yang boleh naik ke gunung Allah yang kudus adalah orang yang bersih hatinya, yang suci hatinya. Berarti memang berdoa itu menyangkut sikap hati seseorang. Yang kesucian, kekudusan itu sangat ditekankan. Allah itu kudus, Allah itu suci. Maka ketika seseorang berdoa kepada Allah, berarti sikap hati orang itu sangat ditentukan. Di mana orang itu harus memiliki sikap hati yang kudus, yang suci di hadapan Allah. Tuhan pun juga menekankan juga di dalam beberapa bagian-bagian firman Tuhan yang lain, ketika kita berdoa, ya kita sungguh-sungguh harus menyadari bahwa kesucian dan kekudusan itu hal yang sangat mutlak diperlukan. Dan setiap kali kita berdoa syafaat, kita selalu pertama-tama mengakui segala kesalahan dan dosa kita. Jika ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, baik pikiran, perkataan, perbuatan, ya kita akui itu dulu di hadapan Tuhan. Dengan kesucian, kekudusan, maka kita boleh dilayakkan Tuhan untuk mengangkat tangan kita berdoa kepada Allah. Dan khususnya sikap ini ditekankan kepada kaum laki-laki. Dan di ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-15, nasihat terkait sikap dalam ibadah ini ditujukan kepada kaum perempuan. Kalau saya membaca ayat yang ke-9 sampai 15, ternyata nasihatnya lebih banyak kepada kaum perempuan. Kalau orang laki-laki hanya satu ayat saja, yaitu dalam hal berdoa. Tapi kalau saya membaca ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-15, ternyata nasihat terkait dengan sikap ibadah dalam jemaat untuk kaum perempuan itu lebih banyak gitu, dan lebih detail gitu ya. Dan dikatakan di ayat yang ke-9, demikian juga hendaknya perempuan. Ya sama saja, laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya dalam hal beribadah. Ya, kalau laki-laki dalam hal berdoa menjaga sikap hatinya, kalau perempuan dalam beribadah juga dinasihatkan Paulus dengan sangat jelas di ayat yang ke-9, hendaklah ia berdandan. Jadi dalam beribadah perempuan memang harus berdandan. Ya, berdandannya bagaimana? Dengan pantas, sopan, sederhana.
Nah, prinsip kepantasan, prinsip kesopanan, dan prinsip kesederhanaan bagi kaum perempuan dalam hal beribadah sangat ditekankan oleh Paulus gitu ya. Saya waktu itu membayangkan Paulus begitu detail gitu ya mengamati kehidupan perempuan ketika beribadah, sehingga nasihatnya itu benar-benar detail gitu dalam kaitannya dengan masalah berdandan. Yang dikatakan ya berdandan itu boleh gitu loh, tetapi dengan pantas, dengan sopan, dengan sederhana. Nah, di era zaman sekarang ya, dengan penuh keterbukaan, era media sosial yang menawarkan berbagai macam penampilan, bahkan kadang-kadang itu ukuran kesempurnaan penampilan khususnya bagi kaum wanita itu dinilai dan diukur tuh dari ukuran penampilan lahiriahnya, apa yang dia pakai, bagaimana pakaiannya, branded atau tidak, bagaimana penampilannya, bagaimana perhiasannya, dan seterusnya. Kadang-kadang itu sebagai standar atau ukuran gitu ya, kesempurnaan dan kehebatan atau kemenarikan seorang perempuan seperti itu. Dan Paulus sangat menegaskan di sini bahwa ketika seseorang itu beribadah, maka hendaklah para perempuan itu berdandan dengan pantas, dengan sopan, dan dengan sederhana. Dan ini terkait dengan rambut gitu. Ini sampai sedetail itu loh Paulus memperhatikan bagaimana perempuan ketika dia beribadah. Memang perempuan-perempuan pada waktu itu dan konteks waktu itu ya, saya membaca satu literatur ya, masalah rambut itu memang menjadi prioritas gitu, sehingga benar-benar diperhatikan gitu dengan sangat detail. Paulus mengatakan rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara atau pakaian yang mahal-mahal. Yang konteks waktu itu dalam beribadah gitu ya, Paulus ya bisa jadi gini, dia bisa melihat bagaimana perempuan-perempuan ketika mereka itu beribadah sampai sungguh-sungguh memperhatikan hal yang sangat detail gitu dengan masalah rambut sampai dikepang-kepang gitu ya, perhiasannya dan seterusnya gitu ya, bahkan pakaiannya itu yang mahal-mahal. Nah, Paulus sangat menekankan di sini ya boleh berdandan, tapi masalahnya itu pantas atau tidak, itu sopan atau tidak, itu sederhana atau tidak. Jangan sampai ketika beribadah menekankan hal yang seperti ini, esensi ibadahnya jadi malah hilang gitu. Jadi malah hanya memperhatikan masalah penampilan-penampilan lahiriah. Nah, pada zaman gereja masa sekarang ini, ya mungkin tidak semua gereja ya, tetapi mungkin ada orang-orang yang masuk di dalam ibadah, dan juga bukan tidak semua perempuan juga ya, tetapi karena masalah penampilan lahiriah ini justru terjadi semacam persaingan yang begitu hebat terkait dengan penampilan lahiriah, sampai-sampai kehilangan makna ibadah yang sebenarnya. Terus bagaimana harusnya berdandan? Selain dengan pantas, sopan, dan sederhana, ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Kelayakan seorang perempuan dalam beribadah bukan dalam penampilan lahiriah. Penampilan lahiriah itu penting, tapi yang pantas, yang sopan, yang sederhana. Bukan hanya itu, tapi dikatakan Paulus itu berdandan dengan perbuatan yang baik. Masalah karakter itu sangat ditekankan oleh Paulus ketika seseorang itu beribadah kepada Allah. Nah, ini menarik di ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Mungkin kalau kita tarik dengan konteks masa sekarang ini, mungkin saat ini saya juga tidak boleh menyampaikan renungan firman Tuhan ya. Tapi ya sewaktu saya membaca ayat ini, saya berpikir gitu, ya kalau seperti ini diterapkan pada konteks zaman sekarang ini, berarti saya juga sebenarnya tidak layak untuk menyampaikan renungan firman Tuhan. Karena dikatakan di ayat yang ke-11, seharusnya dalam ibadah itu Paulus menekankan bahwa perempuan itu berdiam diri. Mungkin jangan cerewet begitu ya. Karena perempuan itu memang kadang-kadang suka banyak bicara gitu. Perempuan itu berdiam diri, menerima ajaran dengan patuh, dengan taat gitu ya. Dengan patuh dan dengan taat. Dikatakan ayat ke-12, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. Kata berdiam diri itu diulang 2 kali. Saya juga jadi kembali berefleksi sebagai seorang perempuan, ya saya mungkin tidak banyak berdiam diri, mungkin cerewet atau banyak bicara ketika beribadah gitu ya, sehingga seorang perempuan sikap dalam beribadah itu ya harus berdiam diri, tunduk, patuh, dan ya konteks waktu itu Paulus sangat menekankan bahwa perempuan tidak boleh mengajar dan memerintah laki-laki ketika dia beribadah. Mungkin ada yang berpikir bahwa apakah ayat ini yang kontradiktif gitu ya dengan beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam Alkitab, seperti di dalam Perjanjian Lama itu ada kaum-kaum perempuan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan, seperti ya nabiah-nabiah yang Tuhan pakai juga dalam pelayanan. Juga Filipus itu punya anak darah 4 yang diberi karunia Tuhan gitu ya, karunia-karunia rohani yang luar biasa gitu ya.
Ya tentu tidak ya, karena Paulus juga melihat konteks di mana dia memberikan nasihat ini kepada kepada Timotius waktu itu, ya ada perempuan-perempuan yang sikap hidupnya tidak benar terkait dengan penampilan lahiriah, juga terkait dengan karakternya. Nah, kalau karakternya seperti itu ya dia tidak, dalam tanda petik, tidak pantas gitu ya, tidak etis gitu. Kalau dia menjadi seorang leader, seorang pembicara atau seorang pengkhotbah gitu ya di dalam kehidupan berjemaat. Mengapa perempuan itu tidak diizinkan memerintah laki-laki gitu? Karena dikatakan di ayat yang ke-13, Paulus menarik jauh gitu ya di dalam kitab Kejadian. Dikatakan karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Jadi mengapa perempuan itu tidak diizinkan mengajar, memerintah laki-laki, kayak karena harus menyadari tentang ya identitas dan fungsinya, posisinya, perannya. Dan kalau menarik lagi di dalam kitab Kejadian, jelas laki-laki itu pemimpin, leader gitu ya. Jadi dan perempuan itu yang dipimpin gitu. Sehingga perempuan harus menyadari hal ini dan menyadari tentang kedudukannya, posisinya, identitasnya, fungsinya, sehingga tidak terjadi salah peran gitu, seperti itu. Dan bahkan dikatakan ya bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda yang kemudian jatuh di dalam dosa. Tapi firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-15 bahwa perempuan yang sudah jatuh di dalam dosa memang mengalami penderitaan ketika dia mengalami sakit bersalin. Tapi Tuhan memberikan satu janji keselamatan. Keselamatannya itu adalah karena iman. Jadi karena iman maka perempuan-perempuan diselamatkan oleh Tuhan. Dan dalam kasih dan pengudusan dan dalam segala kesederhanaan. Saya membaca ayat ini tuh kata sederhana diulang-ulang gitu ya. Perempuan-perempuan yang harus hidup dengan sederhana di tengah zaman yang penuh dengan glamoritas gitu ya, di mana banyak hal yang ditekankan secara fisik itu sangat-sangat ditekankan, apalagi penampilan lahiriah. Maka di dalam 1 Timotius pasal yang kedua ini saya kembali diingatkan dan kita semua kembali diingatkan sebagai perempuan khususnya, ya kesederhanaan itu sangat ditekankan. Karena itu satu sikap yang sangat penting di dalam ibadah. Nah, bagaimana Bapak Ibu dengan amal teksnya? Mari yang pertama-tama kita diingatkan doa syafaat untuk semua orang, para pembesar, raja-raja, itu sangat baik dan berkenan kepada Allah. Yang kedua, sangat menekankan tentang sikap yang benar dalam ibadah. Bukan masalah lahiriah, tapi batiniah. Bagaimana sikap batin seseorang, karakter seseorang sangat diperlukan dalam beribadah. Amal teksnya, sudahkah saya berdoa syafaat untuk semua orang, untuk para pembesar, untuk raja-raja. Puji Tuhan kita ada dalam komunitas doa pagi Gamaliel, setiap pagi kita mendapatkan kesempatan untuk kita berdoa syafaat. Itu satu hal yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Yang kedua, sudahkah saya bersikap benar dalam ibadah? Sudahkah saya berdandan dengan baik, dengan pantas, dengan sopan dan dengan sederhana? Sudahkah saya berdandan dengan perbuatan baik? Apakah justru perbuatan baik saya itu tidak saya tampilkan, saya malah jadi batu sandungan dalam beribadah? Mari kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan ini untuk punya hati berdoa syafaat dan juga bersikap yang benar dalam beribadah. Amin. Tuhan berkati. Kita merespon firman Tuhan dengan mengangkat pujian, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kerinduan dalam diri kita semua untuk berdoa syafaat dan dengan roh yang menyala-nyala berdoa untuk semua pembesar, para pemimpin, raja-raja diberi antusiasme dan roh yang menyala-nyala untuk melayani dengan bersyafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami terus memohon kemurahan berkat-Mu dan ucapan syukur kalau kami diberi hati yang rindu berdoa syafaat
Biarlah Tuhan terus menambah-nambahkan dalam diri kami kerinduan untuk berdoa syafaat bagi para pemimpin bangsa kami, penguasa-penguasa, agar mereka diselamatkan. Karena isi hati-Mu ya Bapa, yang merindukan semua orang diselamatkan. Tuhan, taruh dalam hati semua roh yang menyala-nyala dan kerinduan yang besar untuk berdoa, bersyafaat bagi para pemimpin. Dan kami mohon kuat kuasa menolong kami untuk melaksanakan pelayanan doa bagi bangsa dan negara, bagi penguasa, para pemimpin. Terima kasih ya Tuhan. Kami memuji, kami memuliakan nama-Mu. Dengar doa kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur.